Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia dengan NIM 105451101100423 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemukjizatan Al-Quran. Definisi kemukjizatan Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, kata al-mukjizah merupakan derivasi dari kata ajaza atau ajaza yang berarti melemahkan, lawan kata dari al-qudiyah yang berarti mampu. Sedangkan tak marbuto pada kata mukjizah menunjukkan makna mubalaghah, yaitu memperkuat maknanya. Menurut Kamus Besar Purwodarminto, adalah kejadian ajaib atau luar biasa yang dijangkau oleh kemampuan manusia. Yang kedua, menurut terminologi yang pertama, Manna Khalil Al-Qatan menjelaskan bahwa pengertian kelemahan secara umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, sehingga nampaklah kemampuan dari mujiz atau sesuatu yang melemahkan. Yang kedua, menurut ulama bahwa mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan pada umumnya yang dikehendaki dan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperlihatkan melalui utusannya sebagai bukti dari pengakuan atas kenabian dengan disertai sebuah tantangan yang tidak ada seorang pun bisa menandinginya. Ya, itu tadi definisi kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya yaitu unsur mukjizat. Ya, unsur-unsur mukjizat ini dibagi menjadi 5, yaitu pertama, kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia, namun bukan berarti tidak masuk akal. Dijelaskan dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 39. Yang kedua, dibawa oleh Nabi. Seandainya peristiwa luar biasa tersebut terjadi bukan pada Nabi, meskipun secara fungsi ada kesamaan dengan mukjizat, bisakah disebut mukjizat? Yang ketiga, sebagai bukti kerasulan. Yang keempat, mengandung tantangan bagi orang yang tidak beriman atau al-tahaddi. Yang kelima, tidak bisa dilawan atau dikalahkan dari para penantangnya. Nah, itu tadi unsur-unsur mukjizat. Selanjutnya adalah klasifikasi mukjizat. Klasifikasi mukjizat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, mukjizat indrawi atau hissiyah. Mukjizat jenis ini diderifikasikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesakitan seorang nabi. Secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan, mukjizat Nabi Daud dapat melunakkan besi, serta mukjizat nabi-nabi lainnya. Kedua, mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Dalam kasus Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, dan oleh karena itu mukjizat Al-Quran ini bisa abadi sampai hari kiamat. Selanjutnya adalah perbedaan Al-Quran dengan mukjizat Nabi sebelumnya. Pertama, perbedaan mukjizat dengan nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat nabi sebelumnya bersifat fisik atau hissiyah, maka habis sesuai dengan berlalunya zaman. Generasi setelahnya tidak lagi bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga abadi berkelanjutan. Karenanya hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran. Yang kedua, mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan. Sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Karena itu, daya pengaruhnya lama dan bertahan, sementara mukjizat pandangan kadang begitu mudah terlupakan. Yang ketiga, mukjizat Nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian, karena fungsinya utamanya hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya, menghidupkan orang mati, tongkat menjadi ular, tidak ada hubungan langsung dengan isi kitab Taurat dan Injil, sementara Al-Quran benar-benar mukjizat yang bersesuaian dan menguatkan isi risalah kenabian. Ya, selanjutnya adalah bidang mukjizat Al-Quran. Pertama, aspek bahasa dan sastra atau ijaz al-lugawi. 1. Kelembutan Al-Quran secara lafziyah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa. Yang kedua, keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun cendekiawan. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, yakni Al-Quran memberi doktrin pada akal dan hati serta merangkum kebenaran serta keindahan sekaligus. Yang keempat, keindahan sajian serta susunannya seolah-olah suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan dan perhatian. Yang kelima, keindahan dalam liku-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dan dalam bentuknya. Yang keenam, mencakup dan memenuhi persyaratan global atau ijmali dan terperinci atau tafsili. Yang ketujuh, dapat memahami dengan melihat yang tersurat dan tersirat. Ya, itu tadi aspek bahasa dan sastra. Selanjutnya yang kedua adalah aspek isyarat ilmiah atau ijaz ilmi. Pemaknaan kemukjizatan Al-Quran dalam segi ilmiah diantaranya: 1. Dorongan serta stimulasi Al-Quran kepada manusia untuk selalu berpikir keras atas dirinya sendiri dan alam semesta yang mengitarinya. Yang kedua, Al-Quran memberikan ruangan sebebas-bebasnya pada pergaulan pemikiran, ilmu pengetahuan sebagaimana halnya tidak ditemukan pada kitab-kitab agama lainnya yang malah cenderung restriktif. Yang ketiga, Al-Quran dalam mengemukakan dalil-dalil, argumen, serta penjelasan ayat-ayat ilmiah menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang sebagiannya baru terungkap pada zaman atom, planet dan penaklukan angkasa luar sekarang ini. Di antaranya adalah: pertama, isyarat tentang sejarah tata surya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua, isyarat tentang fungsi angin dalam penyerbukan bunga, dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 22. Yang ketiga, isyarat tentang sidik jari manusia, dijelaskan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 4. Selanjutnya adalah aspek sejarah dan pemberitaan gaib. Al-Quran sangat jelas dan fasih dalam menjelaskan cerita masa lalu seakan-akan menjadi saksi mata yang langsung mengikuti jalannya cerita, dan diantaranya adalah kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Ibrahim, Nabi Yusuf, dan percakapan antara anak-anak Adam alaihissalam. Kegaiban masa kini, diantaranya terbukanya niat busuk orang munafik di masa Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Quran surah Al-Baqarah ayat 204. Ramalah kejadian masa mendatang, diantaranya ramalan kemenangan Romawi atas Persia di awal surat Ar-Rum. Sampai disinilah materi saya yang berjudul Kemukjizatan Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.